Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi masih bergema, dan pedang manusia muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, Su Yi mendorong kultivasi Raja Peri di tahap tengah alam ajaib secara ekstrim, dan kulit di sekitar tubuhnya dipenuhi dengan cahaya Dao, terjalin di belakangnya, dan berevolusi menjadi reruntuhan besar yang seperti jurang maut seperti penjara. Di reruntuhan besar, cahaya dan bayangan reinkarnasi saling terkait, memantulkan bayangan pedang yang menyerupai pedang 9 penjara, yang sangat misterius sehingga adalah jantung berdebar. Ini adalah negeri dongeng Su Yi. Jalan yang dikuasai oleh satu tubuh semuanya terintegrasi ke dalam pencapaian Kendo, dan telah berevolusi menjadi bentuk pedang 9 penjara. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Su Yi meraung, dan kekuatan seluruh orang juga berubah. Kekuatan yang luar biasa. Fan Wei terkejut dan tidak percaya, karena hanya kekuatan yang ditunjukkan Su Yi saat ini, membuatnya menjadi Ordo Taihe, dan dia merasakan tekanan di wajahnya. Ini luar biasa. Catatan, Su Yi duduk di Rising Dragon Stage selama 7 hari, dan meskipun dia berhasil menembus panggung tengah Wonderland, dia masihlah seorang Immortal King. Tapi sekarang, Fan Wei menyadari bahwa bagi Su Yi, kultivasinya mungkin hanya menembus ranah kecil, tetapi kekuatannya akan berubah dengan pesat. Sining tidak terkejut dengan hal ini. Di dalam hatinya, kekuatan Su Yi bukanlah ukuran wilayahnya. Dia menyeka noda darah dari sudut bibirnya, mengeluarkan ramuan dan menelannya. Roh jahat Ao Chiting ini terlalu menakutkan, apalagi merampok buku karma hari ini, sangat tidak pasti apakah dia bisa pergi hidup-hidup. Mati. Tiba-tiba, Ao Chiting, yang berdiri dengan bangga di atas kuali 9 naga, berbicara dengan dingin, melambaikan tombak merah, dan menyapu bersih. Serangan sederhana, tapi sombong. Cahaya ilahi merah yang menyilaukan, seperti riak di ruang kosong, mengamuk dan menyebar, dan kekosongan runtuh dengan keras. Su Yi tidak mundur tetapi maju, berlari ke depan dengan pedangnya, dan menebas dengan marah. Pedang, lurus seperti galaksi 9 hari yang runtuh, kekuatan Kendo yang menyatu dengan makna mendalam Suansu menambah pesona misterius pada pedang ini. Ledakan. Ketika pedang ini ditebas, cahaya ilahi merah yang datang ke wajah bergetar, dan keduanya bertabrakan, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Sosok Su Yi terguncang ke tanah. Pedang manusia di tangannya bergetar. Dan cahaya ilahi merah yang beriak itu terbelah menjadi celah dan menyebar ke kedua sisi. Sebelum berdiri diam, sosok Su Yi menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan kuali 9 naga, menghunus pedangnya untuk membunuh, kuat dan mendominasi, tanpa sedikit pun keraguan. Mata merah Ao Chiting meledak menjadi cahaya ilahi yang menakutkan, dan aura tubuhnya menjadi semakin ganas dan ganas. Dia mengayunkan tombaknya dengan tajam. Dentang. Ledakan itu bergema seperti emas dan kresek. Seluruh aula bergetar hebat, dan kekosongan di dekatnya runtuh seperti kertas. Dan Su Yi bahkan terbang dengan pedangnya. Dadanya naik turun, bajunya bergoyang, rambut panjangnya yang semula disanggul tergerai, dan seluruh tubuhnya bergejolak hebat. Ao Chiting memang terlalu kuat. Meskipun dia adalah roh jahat, kekuatannya yang menakutkan jauh melebihi kekuatan Taixuan. Inti mengapa Su Yi mampu melawannya adalah bahwa kebenaran mendalam dari Suansu yang telah dia kuasai dapat menahan kekuatan karma dari Ao Chiting. Dan kamu harus tahu bahwa alasan mengapa Ao Chiting yang telah berubah menjadi roh jahat masih hidup semua karena kekuatan karma. Hadiah. Ini juga berarti bahwa selama dia menghancurkan kekuatan karma, Ao Chiting akan binasa sepenuhnya. Dan makna mendalam dari Suansu dapat memotong sebab dan akibat. Karena itu, Su Yi mampu bertarung dengan Ao Chiting dengan kultivasi Raja Abadinya di alam pertengahan yang menakjubkan. Perjuangan apapun mungkin terjadi. Kekuatan karma pada orang ini harus dilemahkan sesegera mungkin, jika tidak, bahkan jika dia bisa menang hari ini, dia harus membayar harga yang mahal. Su Yi bergerak lagi ketika pikirannya berubah. Dia memutar kekuatan pohon batas segudang, sosoknya menghilang begitu saja, dan saat berikutnya dia muncul di belakang Ao Chiting, mengayunkan pedangnya.
Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan, bergegas menuju Ao Chiting dari berbagai arah dan sudut. Ao Chiting mengayunkan tombak dan dengan mudah menghancurkan serangan Su Yi. Kekuatannya luar biasa mengerikan, dia bisa mengalahkan 10 kali dengan satu kekuatan, dan betapapun hebatnya jurus pamungkas Kendo, sulit untuk menembus pertahanannya dan menyakitinya. Bahkan jika Xuanzu Avenue menahan karma, itu hanya bisa membuat Su Yi hampir tidak bisa bersaing dengannya. Mati! Ao Chiting berteriak, dan tombak itu terbang ke arah Su Yi. Su Yi menghilang begitu saja, muncul di sisi lain Ao Chiting, dan menyerang lagi. Serangan itu seperti badai dahsyat. Dari awal hingga akhir, dia tidak lagi bertarung melawan Ao Chiting, tetapi mengambil jalan memutar. Jika itu benar-benar dewa, taktik ini sama sekali tidak berguna, karena dengan satu telapak tangan, area di dekatnya dapat sepenuhnya disegel. Tapi Ao Chiting berbeda, dia bukan dewa, bahkan bukan orang hidup, tapi roh jahat, waras, dan hanya bisa bertarung dengan insting. Dan ini tentu saja memberi Su Yi kesempatan untuk bertarung. Bunuh! Su Yi menebas dengan pedangnya, setiap kali dia menghadapi pukulan fatal, sosoknya menghilang begitu saja dan muncul ke arah lain. Pada pandangan pertama, dia tampak berkeliaran dalam kehampaan, dan sosoknya ada di mana-mana, tetapi setiap saat orang tidak dapat mengunci jejak aslinya. Dan saat dia menembak, pedang Qi yang padat meraung, setiap pedang dicetak dengan kekuatan Xuanzu Avenue, sombong dan ganas, dan bisa mengancam di setiap kesempatan. Kehidupan karakter kelas Taihe. Namun, sebagian besar serangan ini dibubarkan oleh Ao Chiting, hanya sebagian kecil yang dipotong pada Ao Chiting, dan hanya sedikit yang tersisa di tubuhnya. Tidak bisa memukulnya. Sebaliknya, Ao Chiting benar-benar marah, dan dia mengambil tindakan seperti orang gila. Terlalu berbahaya. Ini seperti pertarungan antara hidup dan mati. Saya tidak tahu berapa lama rekan Taoisu bisa bertahan. Fan Wei sangat khawatir. Dia melihat Su Yi terluka, darah menetes dari bibirnya, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Tidak ada yang tidak khawatir dengan situasi seperti itu. Sining tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa kekuatan karma Ao Chiting terus melemah? Fan Wei tertegun sejenak, dan dia menemukan bahwa pedang Qi Su Yi menebas Ao Chiting, meskipun itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Ao Chiting, tetapi Ao mengomel kekuatan karma dari gelombang karma di dalam tubuh terus-menerus melemah. Meskipun kekuatan Ao Chiting yang melemah hanya sebagian kecil dari pertempuran sampai sekarang, selama itu terus berlanjut, Ao Chiting akan kalah. Ini seperti tarik tambang, selama Su Yi bisa terus bertahan, dia bisa menggiling pihak lain sampai mati. Tapi intinya adalah baik Fan Qian maupun Sining tidak dapat memastikan. Menentukan, dalam pertarungan yang begitu berbahaya, dapatkah Su Yi bertahan sampai akhir? Su Yi tidak terlalu banyak berpikir. Pada titik ini dalam pertempuran, meskipun dia terus-menerus terluka, seperti menari di ujung pisau, dia mungkin mati kapan saja, tapi api di hatinya benar-benar menyala. Perbaikan pedang. Buta tentang kesuksesan atau kegagalan, khawatir tentang hidup dan mati. Semakin berbahaya pertempuran, semakin bahagia perasaan Su Yi. Energi dan energinya seperti mendidih, dan potensi dalam tubuhnya seolah terus-menerus disadap dan dirilis. Dia benar-benar tenggelam dalam pertempuran secara fisik dan mental, melupakan hari ini, tempat ini, orang ini. Pada akhirnya saya sendiri pun lupa. Semua pikiran, semua kekuatan, semua ke dalam pertempuran. Lupakan diriku. Dan serangannya semakin ganas, dan keterampilan kendonya semakin kuat, seperti air sungai yang pasang setelah hujan, yang sedang menjalani perubahan halus dan misterius. Karena serangan semacam ini, Ao Chiting semakin menderita luka pedang. Kekuatan karma terus melemah di bawah pedang ini. Rekan Taoisu dia tampaknya telah mencerahkan dirinya sendiri selama pertempuran. Mata Fan Wei melebar, wajahnya penuh keheranan. Tapi Su Yi menyadari kebenaran dalam pertarungan. Sepasang mata bintang Sining juga menunjukkan sentuhan kejutan, dia juga memperhatikan bahwa perubahan luar biasa sedang terjadi di Su Yi. Dan perubahan itu terkait dengan jatuh ke dalam pencerahan. Namun, Su Yi memiliki pencerahan dalam pertempuran hidup dan mati, yang tidak diragukan lagi terlalu langka.
Bao Jianfeng telah diasah, dan saya harus mengatakan bahwa Su Daoyou memang penyihir pendekar pedang yang cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang. Xi Ning menghela nafas dengan emosi. Tapi segera, mata bintangnya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya yang cantik berubah, tidak bagus. Ao Citing melolong keras dan mengangkat buku karma di tangannya. Dan kemudian, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Melihat kitab sebab akibat bergetar, melepaskan gelombang pasang kecemerlangan ilahi, semua mengalir ke tubuh Ao Citing. Dan kekuatan karma-karma yang telah melemah sebelumnya dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Wajah Fan Wei sangat berubah, dan hatinya tenggelam ke dasar. Xi Ning juga terasa dingin di tangan dan kakinya, seperti terkena getah. Dulu, mereka percaya bahwa selama kekuatan karma Ao Citing terus melemah, dia akan dikalahkan. Namun kini mereka sadar bahwa pemikiran mereka terlalu sederhana. Dengan buku karma, harta karun rahasia kekacauan, itu cukup untuk memberi Ao Citing aliran kekuatan kausal yang stabil. Bagaimana ini bisa dimainkan? Ledakan. Ao Citing kembali ke puncaknya, dan dengan satu pukulan, Su Yi terbang keluar. Tiba-tiba, keadaan seperti pencerahan Su Yi juga rusak, dan dia benar-benar bangun. Ternyata itu adalah harta karun kitab karma. Wajah Su Yi menjadi gelap. Dia bekerja keras untuk mendapatkan kembali beberapa situasi, tetapi siapa yang mengira itu benar-benar dihancurkan oleh kitab karma? Tidak diragukan lagi, untuk membunuh Ao Citing, prioritas utama adalah mengambil buku karma terlebih dahulu. Dengan cara ini, Ao Citing ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Mei. Untuk mencapai tujuan ini tidak diragukan lagi terlalu sulit. Ao Citing pernah menggunakan kitab karma untuk membuktikan bahwa ia menjadi dewa, bahkan sebagai roh jahat, ia memiliki kendali mutlak atas kitab karma. Pada saat ini, Su Yi juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merasa sangat sulit. Bunuh. Sebelum Su Yi melakukan tindakan balasan, Ao Citing sudah melambaikan tombaknya untuk membunuh. Ratusan juta cahaya merah menggantung dari tubuhnya, dan matanya seperti matahari berwarna darah. Dengan satu pukulan, ujung yang menyilaukan meledak, cukup untuk membantai peringkat Taixuan manapun di dunia. Lawan-lawan ini, ketika Wang Ye berada di puncaknya, harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Su Yi harus menggunakan kekuatan 1000 pohon dunia untuk menghindar. Rao seperti ini, masih tersapu oleh kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan tubuhnya terhuyung-huyung dan luka-lukanya semakin parah. Rekan Taoisu, saya akan menahannya, dan Anda akan merebut buku karma. Tiba-tiba, Xi Ning menyerang di udara, pertama-tama membuang jimat rahasia ilahi, kekuatan ilahi yang menakutkan dan terlarang menghantam sosok Ao Citing yang bergoyang. Tapi kali ini seperti sarang lebah. Wajah Ao Citing berubah, dan dia berteriak dengan marah, kekuatan para dewa. Kursi ini akan membunuhnya. Ada kebencian yang mendalam dalam suaranya. Dan ketika suara itu bergema, Ao Citing seperti orang gila dan menembak Xi Ning dengan sekuat tenaga. Xi Ning tidak ragu untuk mengungkapkan banyak kartu truf di bagian bawah kotak, harta ilahi, jimat ilahi, jimat ilahi. Semua otakku dibenturkan ke Ao Citing. Boom, ledakan, ledakan. Berbagai kekuatan penghancur yang mengerikan meledak, dan seluruh aula bergetar hebat. Ao Citing terhuyung-huyung, terluka, dan berteriak seperti binatang buas. Tapi dia tidak takut mati, matanya merah, dan dia bergegas menuju Xi Ning seperti orang gila. Su Yi menembak tanpa ragu dan mencegat, mencoba mengambil kesempatan untuk mengambil buku karma dari tangan Ao Citing. Tapi pada saat ini, Ao Citing sangat ganas, menari liar dengan tombak di tangannya, dan menerbangkan Su Yi dalam sekejap mata. Wajah cantik Xi Ning tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama saat dia mundur, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengeluarkan segel bintang 7. Dentang. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, Seven Star Cells diledakkan. Tubuh halus Xi Ning bergetar, kinya terganggu, dia menderita serangan balasan yang mengerikan, dan dia batuk seteguk darah, menjadi pucat dan transparan. Mati. Ao Citing telah mengayunkan tombak merah dan menebas ke arah Xi Ning.
Tuan muda tanpa ragu, Fan Wei memindahkan langit untuk menyelamatkan. Tapi sosok itu masih setengah jalan dan tidak bisa mendekat, itu ditekan oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh Ao Chiting, tubuhnya hampir terbelah, dan dia terluka parah. Terluka di tempat. Pada saat ini, sedikit keputusasaan muncul di mata Sining. Dia tidak takut mati. Tapi saya tidak menyangka bahwa kali ini ketika saya mencoba untuk mendapatkan buku karma, saya akan bertemu dengan roh jahat yang diubahkan oleh dewa seperti Ao Chiting. Pada saat ini, Sining tanpa sadar menatap Suyi. Tapi saya tidak melihat sosok Suyi, malah saya mendengar bahasa naga yang tidak jelas dan aneh bergema di aula. Seperti guntur yang tumpul. Sining tidak tahu apa yang dibicarakan bahasa naga. Tapi aku melihat Ao Chiting, yang melambaikan tombak padanya, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan pupil matanya yang merah menunjukkan sedikit kebingungan. Pada saat ini, sosok Suyi muncul dari udara tipis, meraih tangan Giok Sining, dan menjauh dari tempat itu. Anda dan Fan Wei menonton pertempuran, orang ini diserahkan kepada saya untuk diselesaikan. Transmisi suara Suyi. Ngomong-ngomong, dia telah berbalik untuk membunuh Ao Chiting. Pada saat ini, Ao Chiting telah pulih dan tidak terpengaruh, tetapi malah menjadi semakin ganas dan gila seolah-olah dia telah sangat dirangsang. Bunuh. Ao Chiting meraung, melambaikan tombak, dan bertarung sengit dengan Suyi. Di kejauhan, mata Sining sedang kesurupan, dan suasana hatinya naik turun. Sebelumnya, ketika dia diselamatkan oleh Suyi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sampai dia mengingatnya sekarang. Menyadari bahwa pada saat hidup dan mati, Suyi lah yang menyelamatkan dirinya. Jarinya yang seputih batu giok sedikit bergetar, meninggalkan bekas darah. Itu adalah darah di telapak tangan Suyi, yang ditinggalkan dengan memegang tangannya sebelumnya, sangat menyilaukan, tetapi sangat panas, seperti api, sehingga sedingin es Sining hati Dao sepertinya meleleh. Mengambil napas dalam-dalam, Sining diam-diam mengepalkan tangan gioknya yang berlumuran darah dan mengangkat matanya untuk melihat Suyi yang bertarung dengan sengit. Bintangnya yang cantik dan dalam mata sudah membawa tampilan yang aneh. Kematian bukanlah hal yang mengerikan. Tapi setelah berjalan dalam keputusasaan antara hidup dan mati, jenis sentuhan dan kejutan tidak dapat digambarkan dengan pena dan tinta apapun. Rasa itu cukup untuk dikenang seumur hidup. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Fan Wei yang terluka parah mendekat dengan susah payah. Dia telah berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya sebelumnya, tetapi karena kekuatannya yang lemah, dia terluka parah, yang membuatnya merasa malu dan malu. Sining tidak menegurnya, tetapi berkata dengan lembut tidak apa-apa, kamu akan sembuh di sisiku, hari ini, tidak peduli hidup atau mati, kamu dan aku akan berbagi dengan sesama Taoisu. Maju dan mundur. Fan Wei disegarkan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kehormatan besar bagi bawahanku. Ledakan. Pertempuran antara Suyi dan Ao Chiting semakin intensif. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa Suyi sudah dirugikan. Turunlah. Faktanya, pertarungan ini memang terlalu disparitas. Bahkan jika dia menentang langit, paling-paling dia hanya bisa bersaing dengan kekuatan besar Ordo Taihe. Dan Ao Chiting adalah roh jahat yang diubahkan oleh dewa. Menekan dan membunuh orang Taixuan di setiap kesempatan. Kemampuan Suyi untuk mendukung sampai sekarang tidak ada bedanya dengan keajaiban, bahkan jika itu adalah kehidupan sebelumnya Wang Ye ada di sini, dia hanya bisa kagum. Ledakan. Tiba-tiba, Suyi diledakkan lagi. Tubuhnya yang panjang berlumuran darah dan terluka. Sebelumnya, dia menggunakan bahasa naga untuk mencoba membangunkan kewarasan Ao Chiting. Berhasil. Namun, sangat seru hingga Ao Chiting menjadi gila. Ini membuat Suyi terdiam beberapa saat, dan tidak berani mencoba lagi. Mati. Ao Chiting datang lagi. Dia pasti marah, wajahnya tegas, dan mata merahnya penuh dengan niat membunuh yang kejam. Kekuatan mengerikan itu, ketika Suyi menghindar, itu tidak bisa dihindari terluka. Tuan muda, Su Daoyou. Fan Wei cemas dan gelisah. Luka Suyi semakin parah, tetapi Ao Chiting seperti tak terkalahkan, dan kekuatannya semakin kuat, dan putus asa. Sining berkata dengan lembut,
Tidak ada apa-apa selain kematian, aku tidak takut, begitu juga Dao Yousu. Baru saja mengatakan ini. Ledakap. Tombak di tangan Ao Chiting memicu cahaya ilahi seperti merah, yang telah menebas ke arah Su Yi, yang baru saja terluka parah. Situasi putus asa seperti itu, Su Yi, baik dalam kehidupan ini atau di masa lalu, telah melewati berkali-kali. Pada saat ini, dia tidak bingung atau takut, dan pikirannya begitu tenang sehingga tidak ada fluktuasi. Karena dia masih punya kartu hold. Dan lebih dari satu. Seperti pedang 9 neraka. Setiap kartu truf dapat mengatasi situasi putus asa di depan Anda. Sebelumnya, dia tidak berguna karena dia tidak benar-benar dipaksa sampai akhir. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Namun, ketika Su Yi menggunakan kekuatan pedang 9 neraka, hatinya tiba-tiba bergerak. Lalu, dia mengorbankan harta lain pada saat ini. Small Black Six. Pedang peti mati pedang inci. Tembak. Seperti cahaya hitam yang naik ke langit, peti mati pedang 6 inci menebas ke arah Ao Chiting. Ledakan. Ao Chiting menebas tombak dan menerbangkan peti mati pedang 6 inci dengan mudah, sementara Su Yi dipukul mundur lagi, dan peti mati pedang 6 inci dipukul. Peti mati pedang itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke sudut istana. Tidak. Su Yi mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena Ao Chiting telah membunuhnya lagi, dan tombak merah seperti sabit dewa kematian, menebas dalam kemarahan. Pada saat ini, Si Ning memegang segel 7 bintang di satu tangan dan membunuhnya dari kejauhan. Bagaimana dia bisa melihat Su Yi menderita begitu saja? Mati ayo pergi. Pada saat ini, mata Fan Wei melebar, tuan muda dia. Pada saat itulah cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tanah, mematahkan pukulan Ao Chiting dalam sekejap. Ini adalah peti mati pedang 6 inci. Itu terbungkus energi pedang kabur seperti pita, dan itu mematikan. Dengan satu pukulan, itu tidak hanya mematahkan serangan Ao Chiting, tetapi juga memberi Ao Chiting untuk Ao Chiting. Su Yi. Oke. Si Ning yang hendak bertarung sampai mati tiba-tiba berhenti, mata bintangnya melebar, bukan. Fan Wei menunjukkan ekstasi, seolah dia diselamatkan. Tanpa menunggu reaksi semua orang, setelah peti mati pedang 6 inci menembus udara dan serangan Ao Chiting, raungan pedang kuno yang besar dilepaskan, dan suaranya terdengar. Keras dan mengejutkan, aula bergetar. Kekosongan di dekatnya diselimuti oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Napas semacam itu sangat kuat sehingga Su Yi dan yang lainnya menyengat kulit mereka dan mengguncang hati mereka. Peti mati pedang 6 inci berubah menjadi sinar cahaya dan menebas langsung ke buku karma di tangan Ao Chiting. Adegan luar biasa terjadi. Buku karma, yang penuh dengan kekacauan, tampak ketakutan, dan tiba-tiba terlepas dari tangan Ao Chiting, dan hendak melarikan diri. Ledakan. Peti pedang 6 inci hancur, dan buku karma terbang keluar. Yang lebih tak terduga adalah setelah kehilangan buku karma, Ao Chiting tiba-tiba membeku di tempat, aura kekerasan dan gila di sekujur tubuhnya terlempar dan menjadi sangat kacau. Dia tampak sangat kesakitan, tubuhnya bergetar hebat dalam kehampaan, dan wajahnya dipenuhi ekspresi perjuangan, frustrasi, kemarahan, penyesalan. Su Yi dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega. Peti mati pedang 6 inci itu tak kenal ampun. Tidak. Ini adalah buku yang tidak mau lepas, menyerang lagi, dan menghancurkan buku sebab akibat. Ini memberi kesan bahwa ada tangan besar yang tidak terlihat, mengambil peti mati pedang 6 inci sebagai batu bata, dan menghancurkan buku sebab akibat. Buku sebab akibat berlarian, membalik halaman terus-menerus, di salah satu halaman kosong, sebaris kata muncul dalam sekejap mata jangan pukul. Jangan pukul, orangmu sendiri. Ledakan. Peti mati pedang 6 inci jatuh, dan buku sebab akibat tampaknya sangat menyakitkan. Kakak Jian, ini aku. Pada halaman buku sebab akibat, muncul sederet kata yang mencoret-coret, menunjukkan ketidakberdayaan dan kecemasan, ini salah paham aduh. Ledakap. Buku sebab dan akibat terhempas ke udara lagi, dan halaman-halaman buku itu berguncang seperti tentakel gurita. Saya sudah minta maaf, dan saya telah dipukuli, jadi tidak bisakah saya memberi sedikit muka? Ledanan.
Brengsek, tidak ada habisnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut dengan pedang ketigamu? Ledakan. Aku salah, bagaimana menurutmu? Ledakan. Sining dan Fan Qian sama-sama berdiri di sana dengan linglung, menyaksikan peti mati pedang 6 inci mengejar buku karma dan memukul dengan liar perasaan nyata. Su Yi menggosok hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.